Halo semuanya, cerita perjalanan di Kalimantan kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, setelah kemarin kita persiapan naik KM Dharma Kartika 2 dari Pelabuhan Banjarmasin menuju ke Surabaya. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman karena masih ada di tengah laut. Dan nanti kita akan sandar di Surabaya itu sekitar jam 7 sampai jam 8. Jadi mari kita nikmati suasana pagi dan melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya. Dan ya sepertinya akan menjadi akhir dari cerita perjalanan kali ini. Dan semoga ceritanya bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk lebih kenal dan cinta kepada negeri ini. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan dengan KM Dharma Kartika 2 ini menuju ke Surabaya. Let's go! Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 5, sudah azan subuh. Kita ke musola yuk. Oke teman-teman, baru subuh, masjidnya full. Ini ronde kedua untuk sholat subuh. Kita ke atas yuk, lihat di atas ada apa. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita lagi nunggu sunrise di atas kapal Dharma Kartika 2. Ini kita sudah ada di dekat Bangkalan teman-teman. Itu depan udah ada daratan Madura. Harusnya udah ada sinyal ya, tapi aku belum ngecek. Kita lihat di atas yuk. Dan di sana rembulannya sudah ada di barat teman-teman. Kemarin ada di timur ya. Berarti bumi kita berputar. Gantian sekarang mataharinya yang ada di posisi timur. Bulannya cantik banget tuh bulan. Gulet-let lagi. Guys, anginnya kencang. Anginnya kencang sekali saudara-saudara. Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita mau menikmati sunrise dari atas kapal KM Dharma Kartika 2. Dan sunrise-nya ada di sebelah sana nih teman-teman. Kita lihat nanti ya. Terus cakep, mudah-mudahan hari ini cerah, kita bisa lihat sunrise. Dan kemarin kita dapat sunset yang bagus banget. Dan ini kita sudah mau masuk ke arah Teluk Surabaya ya teman-teman. Teluk Surabaya bukan sih namanya? Di sebelah sana sudah ada daratan Madura. Sudah terlihat lampu-lampunya. Kita udah menyisir daratan Madura di pinggirnya. Harusnya sudah ada sinyal, harusnya ya. Coba aku cek. Sudah ada sinyal apa belum? Masih belum ada teman-teman. Masih jauh ternyata. Aku cek di map ya. Di map udah deket daerah Klampis, Madura Klampis nih. Udah deket daerah Klampis. Jadi Google Map ini kalau kalian udah pernah buka kemarin, misalnya kemarin saya buka dari Banjarmasin menuju ke Surabaya, itu areanya kayaknya udah terdownload itu. Jadi kita bisa buka. Kadang juga nggak bisa sih kalau pas lagi di tengah laut. Kita menunggu sunrise pagi di sini. Let's go. Nih di mana-mana kalau ada bunda-bunda itu pasti heboh. Seru. Khusus yang geledak.
Oke teman-teman, tadi sunrise-nya bagus banget di sini. Waktu saya pulang dari Labuan Bajo juga ada sunrise yang cakep kayak gini teman-teman. Asik. Gokil. Dan nggak lengkap kalau kita menikmati sunrise tanpa kopi. Tadi udah refill kopi di bawah. Satu kopi itu harganya 10.000. Perfect. Mendekati Surabaya langsung ke Labu. Langsung ke Labu teman-teman. Di depan kita akan ketemu pulau apa namanya? Di situ ada mercusuar. Pulau Pandu ya kalau nggak salah. Oke teman-teman, di depan itu adalah Pulau Karangjemuang yang ada di Selat Madura dan ini berfungsi sebagai gerbang navigasi strategis yang dilengkapi dengan mercusuar. Dan kalau sudah melihat pulau itu, artinya sebentar lagi kita akan sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan ini kita ketemu dengan kapal DLN Oasis. Kapal ini itu adalah kapal feri penumpang ya teman-teman. Dan kapal ini dioperasikan pertama itu pada Agustus tahun 2019 teman-teman. Ini melayani rute dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju ke Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok PP. Dan kapal DLN Oasis ini mampu mengangkut 44 truk dalam setiap perjalanannya. Wah, menikmati pagi di perjalanan menuju ke Surabaya seperti ini tuh bagus banget teman-teman. Kita bisa melihat kapal-kapal, melihat suasana yang menenangkan dan banyak lagi lah hal yang kita dapat ketika melakukan perjalanan di pagi hari seperti ini. Dan memang ya, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini adalah salah satu pelabuhan sibuk yang ada di bagian timur Pulau Jawa. Karena Pelabuhan Surabaya ini biasanya menghubungkan daerah-daerah timur Indonesia teman-teman menuju ke Pulau Jawa seperti ke Papua, Maluku, Sulawesi. Itu biasanya transitnya di Surabaya atau hubnya di Surabaya. Seperti waktu perjalanan ke Banda Neira kan, waktu itu kita awali dari Pelabuhan Surabaya juga ya teman-teman. Makanya Pelabuhan Surabaya ini sibuk banget. Dan pengalaman beberapa kali naik kapal ke Surabaya itu ngantri pas sandar teman-teman, karena memang pelabuhannya terbatas dan kapalnya sangat banyak sekali. Dan ini kita juga papasan dengan kapal City Line. Ini tuh rute ke mana ya teman-teman? Soalnya dari Surabaya itu ada yang ke Lembar, Lombok, juga ada yang ke Makassar kalau nggak salah City Line ini. Nanti kapan-kapan kita coba ya. Let's go, kita lanjutkan pertualangan. Sampah yang dihasilkan selama proses pelayaran itu tidak dibuang ke laut ya teman-teman, tapi dikumpulin seperti ini. Nanti sampai di pelabuhan di drop ke tempat pembuangan akhir sampah, atau ada truk yang datang ngambil sampah ini. Ini tembusnya kemana ya? Oh, ke ruang karaoke di deck B. Ini yang driver makannya di sini teman-teman, bebas ambil nasi. Nah ini ada mesin menu makanan. Kalau dari Jepang itu dia bisa order kayak gini teman-teman. Ini bahasanya apa sih? Dulu perasaan waktu mau order ramen yang di ramen halal yang di Tokyo itu ada pencetannya gini juga. Ini tempat masukin uangnya tuh. Karena sebentar lagi kita makan akan kami antar langsung kepada. Terima kasih dan selamat menikmati ibadah Anda. Selamat pagi. Barusan ada pengumuman kalau hidangan makan akan segera dikirim, jadi kita disuruh pulang ke kamar masing-masing. Oke, ini kamar sudah berantakan. Kamarnya sudah berantakan, guys. Oke, teman-teman, ini menu makan pagi kita. Mari kita unboxing. Ada apa itu? Daging kayaknya, empal kayaknya teman-teman. Wis, mantap jiwa. Oke, teman-teman, ini menu makan pagi kita. Dapat mie, telur, empal daging, sambal, ada daun selada, ada melon buat seratnya, buat ininya. Terus ada sambal terasi. Sama dapat ini air mineral. Fit yang kecil, berapa mili itu? 330 mili. Oke teman-teman, sekarang jam 7 dan kita sudah mendekati Pelabuhan Surabaya. Saya sudah habis mandi, udah beres-beres dan kita nanti siap-siap untuk turun.
Dan ya, overall naik KM Dharma Kartika 2 ini nyaman sih teman-teman, makanan juga enak. Terus krunya juga ramah-ramah, saya sempat ketemu beberapa kali. Dan perjalanannya sepertinya nggak seperti yang saya kira. Kan kemarin lihat di schedule atau lihat di postingan-postingan orang itu, kita butuh sekitar 23 jam. Tapi ternyata kemarin kita berangkat jam 3 lewat, sekarang jam 7 sudah ada kapal pandu yang mendekat. Artinya kita sebentar lagi siap bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi butuh waktu sekitar berapa? 16-17 jam dari Banjarmasin menuju ke Surabaya, teman-teman. Dan ya, kita siap-siap turun, kita keluar dulu lihat proses sandar kapalnya, terus nanti kita siap-siap turun menuju ke Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari sana nanti saya akan melanjutkan perjalanan, nggak tahu naik kereta apa naik bis, kita lihat available nanti yang ada di sana yang berangkatan pagi menuju ke Tangerang. Dan ya, mari kita let's go. Rasanya nggak rela untuk ninggalin ini. Aduh, nyaman banget kamarnya, enak. Tadi malam saya pengen muter-muter tapi jam 9 udah ngantuk. Jam 9 udah tidur di sini. Oke teman-teman, kita keluar, kita lihat proses sandarnya. Let's go. Yuk kita keluar, kita lihat proses sandar dari KM Dharma Kartika 2 ini di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Let's go. Ini gak ada barang ketinggalan, cek-cek, dicek. Aman. Ini suasana pagi di sini teman-teman. Ini kamarku tuh ada di deck A. Deck B itu kelas 2, kelas 3, informasi deck B. Deck C itu truk. Deck D itu truk sedang. Nih sampai sini langsung hazy, langsung berkabut, kabut asap polusi. Kita ke atas yuk. Iya, sekarang baru jam 7. Ya, mungkin jam 8 kita sandar teman-teman. Kemarin sempat nanya krunya juga sekitar jam 8 mas gitu. Berarti cepet juga ya, termasuk ngebut ini kapal. Ini pada menikmati momen-momen kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini perasaan baru kemarin sama Pak D lewat sini. AKR ini. Saya sudah balik lagi ke sini. Dan ini hari ke berapa ya? Kemarin gue berangkat dari tanggal 20, tanggal 30, 1, 2, hari ke-13. Hari ke-13 saya balik lagi menuju Pelabuhan Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. Berarti kalau saya naik sekarang, naik bis sampai di sana besok dong. 14 hari juga tuh, 2 minggu teman-teman perjalanan kali ini. Arung tepian. Oke teman-teman, sekarang tanggal 2 Mei tahun 2026 jam 7:11 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya kembali lagi menuju ke Pelabuhan Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak setelah 13 hari perjalanan. Kemarin saya berangkat dari Tangerang itu tanggal 20 April, sekarang sudah tanggal 2, sudah berarti 13 hari perjalanan. Nah kalau saya nanti melanjutkan perjalanan ke Tangerang, berarti sampai sana besok tanggal 14 hari juga perjalanan kali ini teman-teman, arung tepian. Dan kita menunggu detik-detik kapal KM Dharma Kartika ini merapat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Let's go. Itu kapal pandunya sudah keluar, yang bukan kapal pandu kita itu menjemput kapal lain. Ini kapal pandu kapal tugboat kita lagi dorong-dorong belokin kapal. Udah 2 tuh, 1 sama di belakang 1 lagi. Ada 2 kapal. Yang itu kayaknya menjemput kapal lain itu teman-teman yang berangkat ke sana. Ya nggak kerasa ya, udah 13 hari kita melakukan perjalanan teman-teman. Dan semoga videonya bisa segera keedit dan bisa kalian tonton. Let's go. Kita turun yuk. Di sini panasnya lumayan menyala, saudara-saudara. Kita lihat dari bawah tuh proses sandarnya. Ini kemarin sore banyak yang main futsal di sini, seru. Kalau kalian datang
bepergian bareng-bareng grup itu asik tuh main futsal bareng-bareng. Ini bagian Buritan sedang diputer. Ini takbut yang dorong ekornya teman-teman, dorong bagian buritan kapal. Sekarang jam 7.21, berarti kita nggak antrian sandar nih teman-teman. Biasa kan antriannya di laut lumayan lama tuh. Ini ada kapal apa ya? Tunu Pratama Jaya kalau nggak salah itu. Lagi docking, lagi dibenerin kapalnya. Jadi kita sudah masuk ke dalam ini, sudah mendekati ke terminal penumpangnya teman-teman. Oke teman-teman, di sana lagi ada parkir itu KM Dharma Ferry 6. Itu rutenya menuju ke Kumai kalau nggak salah, Surabaya Kumai teman-teman. Dan buat kalian yang mau ke Pangkalan Bun, mau sailing di Kali Sekonyer, lihat orangutan, bisa naik ini nih ke Kumai, terus ke Pangkalan Bun. Naik, ada banyak kok, banyak open trip, banyak travel juga gitu. Kalau mau naik kapal kayu, kapal kelotok di Sungai Sekonyer, asik tuh. Pagi-paginya syahdu banget, sore-sorenya juga syahdu. Kita bisa trekking melihat orangutan. Bisa naik kapal ini nih. Apa lanjut ke Kumai kita? Ayo. Malah jadi penasaran lagi, jadi pengen sendiri. Tadi nawar-nawarin orang jadi pengen sendiri. Kumai kita. Ikut sailing trip. Jadi arung tepian Sungai Sekonyer. Oke, kita turun dulu deh, Ini takbut yang sudah ada yang keluar teman-teman. Tapi bukan takbut yang dorong kita sih. Yang dorong kita masih ada 2 nempel nih. Sama satu lagi di bagian depan. Dan kapalnya gede ya, jadi emang harus hati-hati. Kalau kapal kayak Dharma Ferry 6 itu kan nggak terlalu besar tuh. Jadi bisa lebih leluasa untuk muter-muter gitu. Kayak kemarin DLN kan juga nggak terlalu gede ya kalau nggak salah kapalnya. Jadi gampang aja muternya. Kalau kapal-kapal besar seperti ini agak susah. Harus hati-hati. Karena kalau nggak salah udah dangkal juga nih pelabuhan. Tuh lumpurnya udah pada keangkat semua tuh. Oke teman-teman, kita sandarnya di Zamrud ternyata, bukan di sana, bukan di terminal penumpang yang sana. Ini kayak kemarin waktu kita naik DLN kan berangkatnya dari sini nih, dari Zamrud, terminal Zamrud. Oke, udah sandar, kita balik ke kamar terus nukerin pintu dan balik ya. Sudah ada jinglenya DLU. Berlayar, lalala. Kita ambil tas terus turun, balikin kunci. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi, Abang Abe. Siap. Amin. Nanti kalau ke sana kasih tahu. Saya Siap. Ya, Abi berak nanti. Ya. Oke, Bang. Ya, Bang.
Oke teman-teman, tepat jam 7.45 kita sudah sandar di Pelabuhan Surabaya dan sudah diizinkan untuk keluar. Yuk kita keluar, kita balikin kunci, kita ambil deposit kita 100.000. Mas, balikin kunci. Oke teman-teman, kita sudah balikin kunci, sudah ambil deposit 100.000. Yuk kita lanjut kembali. Pejalan kaki bisa langsung lurus ke belakang. Bagi barang pejalan kaki bisa langsung lurus ke belakang. Oke, lewat pintu belakang. Barang yang bawa kendaraan pribadi bisa lewat belakang samping informasi. Mari, abang. Wah, siap abang. Lanjut. Mari. Jalan. Siap. Salam tulangan. Panasnya langsung. Ini saya agak buru-buru karena mau ngejarin teman-teman, mau nyoba ngejar bis. Ada bis pemberangkatan tuh jam 8 dan juga jam setengah 9 dari Bungur. Kalau masih sempet ikut bis yang pagi ini, kalau enggak ya nanti ikut bis yang sore. Oke teman-teman, itu tadi pengalamanku naik Dharma Kartika 2 dari Banjarmasin menuju ke Surabaya. Kita butuh waktu sekitar 17 jam dari Banjarmasin, dari Pelabuhan Trisakti menuju ke Surabaya. Dan saya di kamar VIP cukup nyaman dan stafnya juga ramah-ramah. Terus kamar mandinya bersih, kasurnya juga enak, empuk. Saya sampai jam setengah 9, jam 9 saya udah tidur tadi malam. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video perjalanan selanjutnya. Nah, kita harus cepat-cepat soalnya aku mau ngejar bis dari Bungur Asih menuju ke Tangerang. Ada tuh pemberangkatan pagi jam 8 dan juga jam setengah 9. Kalau lewat itu berarti kita ikut yang bis sore. Let's go. Oke teman-teman, kita keluar dari kapal. Oke, kita gas menuju ke Bungur. Oke teman-teman, kita lanjut untuk jalan. Ini Bang Abi. Silakan ya pakai Grab aplikasi. Oke teman-teman, akhirnya tujuan saya rubah dan saya nunggu bisnya di Red Bus Lounge yang ada di Medayang ini teman-teman. Lokasinya nggak jauh dari Terminal Bungur Asih. Karena di sini menurutku lebih nyaman, ruang tunggunya AC, terus aksesnya juga enak untuk menuju ke sini. Dan ya perjalanan panjang arung tepian menyusuri Sungai Mahakam, terus ke beberapa tempat di Kalimantan, akhirnya harus saya akhiri teman-teman. Dan saya nggak tahu nanti akan dapat bis apa. Nah kalau masih dapat yang pemberangkatan pagi, saya akan pulang ikut bis yang pagi teman-teman. Tapi kalau memang tidak ada lagi, kita akan ikut bis yang siang ataupun sore. Dan untuk ruang tunggu di Red Bus Lounge yang ada di Medayang ini cukup nyaman, cukup bersih, cukup tenang, dan yang penting dingin teman-teman. Karena Surabaya akhir-akhir ini, waduh panasnya luar biasa. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Let's go.